Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Umi yang soleh dan solehah di kelas Akidah Akhlak bersama Umi Widya. Kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Yang pertama, tanggung jawab. Kedua, adil. Dan yang ketiga, bijaksana. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami sifat tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan contoh sifat tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh akhlak terpuji itu diantaranya tanggung jawab, adil, dan bijaksana yang akan kita pelajari kali ini. Nah, jika kita memiliki akhlak terpuji, kita akan disenangi Allah, orang tua, guru, teman, dan semua orang. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab artinya melaksanakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Nah, setiap orang harus memiliki sifat tanggung jawab karena sifat tanggung jawab itu sangat penting. Tanpa tanggung jawab, semua pekerjaan tidak akan terselesaikan. Nah, sejak kecil kita itu sudah dilatih bertanggung jawab oleh orang tua kita. Di sekolah pun demikian. Guru di sekolah berusaha mendidik kita tentang arti pentingnya tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdillah ibni Umar yaqulu, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi," yang artinya Abdillah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun contoh sikap bertanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Di antaranya, jika kita seorang siswa, tanggung jawab kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan jika kita seorang muslim, kita harus melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang contoh kedua yaitu tanggung jawab kepada orang lain. Yaitu jika kita dipercaya untuk menjalankan suatu tugas, nah kita harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua adalah sifat adil. Arti kata adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sedangkan menurut istilah, adil adalah suatu sikap mutlak yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau marah. Jadi, berbuat adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tanpa memihak, tanpa mengurangi, atau tanpa melebihkan. Berlaku adil dalam Islam terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu adil kepada Allah. Maksudnya, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adil dalam menetapkan hukum kepada manusia. Misalnya, kita adil dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Yang artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Nah, selanjutnya berlaku adil kepada keluarga. Maksudnya itu tidak ada rasa pilih kasih dalam keluarga. Semua anggota keluarga harus saling menyayangi satu sama lain. Tidak ada yang lebih disayang atau yang lebih disukai. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keadilan hendaknya ditegakkan di mana saja dan kepada siapa saja. Kita diperintahkan Allah untuk berbuat adil kepada diri sendiri, keluarga, teman, dan kepada siapapun. Bagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Nah, kebalikan dari sifat adil adalah sifat zalim. Zalim artinya tidak memperhatikan hak orang lain. Contohnya, ada seorang pemimpin yang membela orang yang bersalah dan menghukum orang yang benar. Itu adalah pemimpin yang zalim. Contoh lain adalah mencuri. Kenapa? Mencuri adalah perbuatan zalim karena orang yang mencuri pasti mengambil hak orang lain. Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk berlaku adil dan melarang berbuat zalim. Orang yang diperlakukan adil akan merasa senang dan dihargai. Sebaliknya, orang yang diperlakukan tidak adil atau zalim akan merasa kecewa, merasa direndahkan, tidak puas, dan sakit hati. Oleh sebab itu, hendaknya kita berusaha berbuat adil dan jangan sekali-kali berbuat zalim. Yang ketiga yaitu sifat bijaksana. Dalam istilah ajaran Islam, bijaksana disebut al-hikmah. Al-hikmah adalah perkataan yang benar dan pasti, atau perkataan yang tepat dan tegas yang diiringi dengan dalil yang dapat mengungkapkan kebenaran. Sementara bijaksana adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, Rasulullah SAW. Kamu pasti pernah mendengarkan tentang kebijaksanaan Rasulullah SAW ketika hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Nah, kisahnya adalah berikut. Suraqah bin Malik adalah seorang pemuda yang terkenal mahir dalam menunggang kuda. Dengan dijanjikan hadiah 100 ekor unta, ia bersiap-siap dengan pedangnya, hendak membunuh Rasulullah SAW. Ketika Suraqah sudah begitu dekat dengan Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Muhammad,
siapakah yang bisa menghalangi aku untuk membunuhku pada hari ini? Rasulullah SAW menjawab, Allah lah yang bisa menghalangimu. Dialah yang maha perkasa, maha mulia, maha tunggal, dan maha kuasa. Lalu tiba-tiba bumi menarik Suraqah dan kudanya terpendam sampai ke batas lutut. Suraqah pun minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamatlah Suraqah beserta kudanya. Nah, dari kisah tersebut nampaklah kebijaksanaan Rasulullah SAW terhadap orang yang sudah tidak berdaya. Kamu juga harus demikian. Berbuatlah bijaksana mungkin. Hargailah orang tua, guru, dan semua orang. Selanjutnya yaitu agar kita dapat berbuat bijaksana, nah kita harus yang pertama adalah berpikir dengan benar. Yang kedua, berusaha melakukan perbuatan yang baik. Yang ketiga, mengatur perbuatan yang sesuai dengan keadaan dan zaman. Dan yang keempat, yaitu hindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun ciri-ciri orang yang bijaksana, yaitu memiliki jiwa yang matang, lalu berperilaku terpuji agar orang lain dapat meneladaninya atau mencontohnya. Dan yang ketiga, dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau membedakan yang benar dan salah. Adapun kerugian yang kita dapatkan jika tidak bersikap bijaksana yaitu, pertama, kita akan dicemooh orang lain. Yang kedua, kita tidak disukai teman-teman. Dan yang ketiga, kita dapat menyakiti perasaan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah tanggung jawab artinya melaksanakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Nah, sedangkan adil adalah suatu sikap mutlak yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau marah. Lalu bijaksana adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sifat tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu kita harus tetap berusaha untuk bersikap tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Demikianlah materi yang dapat Umi sampaikan. Kurang lebihnya Umi mohon maaf. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dapat mengerti, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari Umi. Terima kasih atas perhatiannya. Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.